Halo Sobat Tombok Kangen Channel, kali ini Tombok Kangen Channel mengikuti acara komunitas pecinta sejarah bernama Kandang Kebo. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang jejak peradaban masa klasik di lereng selatan Merapi. Dipandu oleh para ahli geologi, antropologi, ahli sejarah, dan masih banyak lagi. Acara ini diselenggarakan 2 hari. Hari pertama adalah seminar yang diselenggarakan di Basecamp Kandang Kebo. Pembicaranya adalah para ahli di bidangnya. Hari kedua dilanjutkan dengan acara belusukan di 3 candi, yaitu Candi Kimpulan, kemudian Candi Morangan, dan yang terakhir adalah Candi Kedulan. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi yang paling aktif di Jawa, bahkan di Indonesia. Lereng selatan Gunung Merapi termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan lereng lainnya merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Magelang, sisi barat, Boyolali, sisi utara dan timur, dan Klaten di sisi tenggara. Menurut penelitian, periodisasi gunung ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah fase pra-Merapi. Kurang dari 400 tahun yang lalu, pada tahap pertama ini Gunung Merapi belum lahir. Yang ada waktu itu adalah gunung yang dikenal dengan nama Gunung Pipi, berdiri di lereng timur Merapi sekarang. Kini termasuk wilayah Boyolali. Setelah Gunung Pipi hancur, kemudian timbul fase Merapi tua atau purba, yaitu 60.000 sampai 8.000 tahun dari barat Gunung Pipi yang hancur tumbuh gunung baru, yaitu Merapi Purba. Kemudian ada fase Merapi pertengahan, yaitu 8.000 sampai 2.000 tahun yang lalu. Dan kemudian ada fase Merapi baru, yaitu 2.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Kerajaan Mataram kuno berpusat di Jawa Tengah sekarang, didirikan abad ke-8 oleh Wangsa Sanjaya dan Sailendra, kemudian berkembang pesat membentuk satu peradaban. Sisanya yang masih bisa kita nikmati yaitu berupa candi-candi. Candi-candi tersebut banyak ditemukan terkubur di dalam tanah akibat erupsi Merapi. Ada juga candi yang tidak terkubur namun mengalami kerusakan karena adanya peristiwa gempa bumi. Seperti di foto ini, Candi Borobudur meliuk-liuk karena adanya gempa bumi. Beberapa abad kemudian pusat kerajaan Mataram kuno dipindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Terjadinya pralaya pada tahun 1016, Mataram kuno di Jawa Tengah benar-benar ditinggalkan. Mari kita melihat secara langsung sisa peradaban Merapi di sebelah selatan. Hari kedua ini adalah hari belusukan ke 3 candi. Candi pertama yang kita kunjungi adalah Candi Kimpulan. Pada tanggal 11 Desember 2009 ditemukan candi ini di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta pada kedalaman kurang lebih 2,1 meter di bawah permukaan tanah. Kala ditemukan, candi ini secara keseluruhan dalam keadaan yang baik meskipun tertimbun endapan-endapan pasir, lempung, kerikil berlapis-lapis. Digambarkan lapis-lapisan yang menimbun seperti ini. Material-material yang menimbun Candi Kimpulan sudah dapat dipastikan tidak lepas dari aktivitas Gunung Merapi. Bangunan candinya sendiri disusun dari batuan andesit yang dibentuk dan diukir dengan rapi seperti disusun tanpa menggunakan perekat atau semen. Candi Kimpulan memiliki bentuk yang minimalis. Ada candi induk dan candi perwara. Dalam candi induk ini terdapat lingga dan yoni, wadah gerabah, arca Ganesha, dan umpak batu. Dalam candi perwara ada lingga yoni, lapik berornamen, arca nandi, dan struktur batu menyerupai bak penampung air. Atap bangunan candi diperkirakan terbuat dari bahan organik yang mudah lapuk, yang bisa terbuat dari bambu atau kayu. Asumsi ini berdasarkan temuan umpak atau tumpuan tiang penyangga atap di lantai candi induk dan perwara. Serta untuk menaiki candi diperkirakan juga terbuat dari kayu. Candi Kimpulan memiliki kualitas konstruksi yang baik.
Hal ini terlihat dari teknik pengerjaan candi yang bagus, apalagi pahatan-pahatan di ornamennya sangat halus, seperti yang terlihat pada arca Ganesanya. Kualitas konstruksi itu menggambarkan bila masyarakat pendirinya telah mempunyai kemampuan dalam aspek teknis konstruksi. Kemudian ditemukan juga kotak pripeh, isi pripeh yang terdiri dari lempengan emas berbentuk seperti lambang Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian ada perak dan biji-bijian yang saat ini disimpan di Museum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Candi Kimpulan dibangun atas kehendak masyarakat dan merupakan bangunan untuk pemujaan warga sekitar dahulunya. Adanya patung Dewa Ganesha dan Lingga Yoni yang menandakan bahwa candi tersebut adalah candi Hindu. Candi Kimpulan tidak rusak karena bencana, melainkan tertimbun material kerikil abu vulkanik pasir lempung dari Gunung Merapi dari waktu ke waktu. Acara belusukan selanjutnya adalah di Candi Morangan. Candi Morangan merupakan candi Hindu, diduga untuk pemujaan Dewa Siwa, mengingat adanya Lingga Yoni yang merupakan simbol pemujaan Siwa. Fungsi candi tempat ibadah masyarakat lokal atau para Brahmana di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno. Candi Morangan terdiri dari bangunan utama atau candi induk dan beberapa struktur di sekitarnya adalah candi perwara. Candi ini dibangun dengan menggunakan batu andesit Gunung Merapi. Masa pembangunan diperkirakan dibangun pada masa dinasti Sanjaya sekitar abad ke-9 hingga ke-10 Masehi, seiring dengan pembangunan candi-candi Hindu lainnya di wilayah Sleman. Gaya arsitekturnya menunjukkan kemiripan dengan Candi Sambisari dan Candi Sari. Candi Morangan terletak di Dusun Morangan, Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Berada di dekat Sungai Kuning yang menjadi jalur lahar dingin dari Gunung Merapi. Sungai ini berperan besar dalam proses sedimentasi yang mengubur candi-candi. Bukan karena gempa atau penghancuran manusia, tetapi karena aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Setelah letusan Gunung Merapi, material vulkanik seperti pasir, kerikil abu, dan lempung terbawa aliran lahar melalui Sungai Kuning. Proses ini berlangsung bertahap, tidak mendadak. Material endapan terus-menerus menimbun candi ini selama ratusan tahun, sehingga candi terkubur hingga 3-4 meter di bawah permukaan tanah. Kemudian ditemukan kembali melalui penggalian arkeologis tahun 1982 sampai 1985 oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Kunjungan selanjutnya kita ke Candi Kedulan. Candi Kedulan adalah situs candi bercorak Hindu yang terletak di Dusun Kedulan, Desa Tirtomartani, Kalasan. Terdapat satu candi induk yang di dalamnya terdapat Lingga Yoni, Durga Mahisasura Mardini, dan Agastya, serta 3 candi perwara. Di area candi ini juga ditemukan beberapa prasasti, yaitu ada prasasti Sumundul dan ada prasasti Pananggaran yang dibuat tahun 869 Masehi pada masa pemerintahan Raja Rakai Kayuwangi Dyahlokapala, yang berisi tentang pembebasan pajak tanah di Desa Pananggaran dan Parahyangan untuk pembangunan bendungan yang digunakan untuk irigasi, serta pendirian bangunan suci bernama Tiwagaharian. Meskipun tidak ada keterangan eksplisit bahwa Tiwagaharian adalah Candi Kedulan, beberapa arkeolog menduga bahwa bangunan suci tersebut adalah Candi Kedulan. Kemudian ada prasasti Tluron. Prasasti ini dibuat tahun 900 Masehi, berasal dari masa pemerintahan Raja Balitung. Isi prasasti mencatat raja yang berburu perkutut kemudian mandi di sebuah mata air untuk menyucikan diri, baru kemudian mengunjungi bangunan suci, yang diyakini bangunan tersebut merujuk pada Candi Kedulan. Prasasti ini memberikan informasi tentang interaksi antara raja dan situs keagamaan, serta menunjukkan pentingnya Candi Kedulan sebagai pusat kegiatan keagamaan pada masa itu.
Ketiga prasasti tersebut memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat pada masa Kerajaan Mataram kuno, termasuk sistem irigasi, perpajakan, dan kegiatan keagamaan. Candi Kedulan ditemukan berada terpendam di bawah tanah karena tertimbun material vulkanik dari letusan Gunung Merapi. Di candi ini ditemukan prasasti-prasasti yang memberikan wawasan tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat pada masa Kerajaan Mataram kuno di area Candi Kedulan. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Cahyo Prasojo MA, bahwa komponen yang dipakai untuk merekonstruksi sebuah peradaban adalah yang pertama sistem pemerintahan, organisasi ekonomi, kemudian teknologi dan ilmu pengetahuan, agama dan kepercayaan, bangunan dan arsitektur, seni atau kesenian, sistem pemukiman, dan sistem hukum. Begitulah peradaban yang akan terus kita gali di lereng Merapi. Mari kita membuka lembar-lembar lama, bukan untuk tinggal di sana, tapi untuk memahami arah kemana kita harus melangkah. Masa lalu bukan untuk disesali, tapi untuk dimengerti. Mari kita gali hikmah agar masa depan tak lagi gelap oleh kesalahan yang sama. Demikian liputan dari tim Tombo Kangen Channel. Semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, salam Tombo Kangen Channel. Dadah, dadah, dadah. Candi kuno Nusantara, warisan leluhur kita. Mari kita semua menjaganya, jangan sampai dia musnah. Candi kuno Nusantara, kebanggaan Indonesia. Semua mata mengaguminya, sungguh menarik insan. Candi kuno Nusantara kita, keindahanmu selalu terjaga. Candi kuno Nusantara kita, kemegahanmu tiada.